Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita telah membahas mengenai validitas, begitu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai reliabilitas. Seperti yang diketahui bahwasanya kalau berbicara sebuah instrumen penilaian, maka kita harus melihat apakah instrumen tersebut valid dan reliable. Yang dimaksud valid sudah kita bahas di pekan kemarin, bahwasanya yang dikatakan valid itu adalah dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu apa yang dimaksud dengan reliabilitas? Nah, hari ini kita akan membahas secara lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan reliabilitas serta bagaimana penerapannya. Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Yang dimaksud dengan reliabilitas atau keandalan adalah ketetapan atau ketelitian suatu alat evaluasi. HERA sendiri menyampaikan bahwasanya reliability refers to consistency or stability of assessment result. Artinya, suatu tes gitu atau instrumen penilaian atau alat evaluasi dikatakan andal atau reliable begitu apabila instrumen tersebut dapat dipercaya, konsisten, atau stabil dan produktif. Yang paling penting adalah memiliki tingkat ketelitian yang tinggi untuk menilai suatu hal. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya begini. Jadi, yang namanya instrumen itu dikatakan reliable, itu apabila instrumen tersebut menunjukkan konsistensi hasilnya. Jadi, ini tuh yang dilihat adalah hasil penilaian. Yang dikatakan reliable itu satu instrumen ketika digunakan, itu hasilnya relatif sama. Makanya, ketika berbicara reliabilitas, yang akan kita bandingkan itu adalah hasil penilaiannya. Itu yang dimaksud dengan reliabilitas, begitu ya. Jadi, ketetapan atau ketelitian suatu alat evaluasi yang dipandang dari hasil penilaiannya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan reliabilitas. Faktor yang mempengaruhi reliabilitas atau keandalan. Yang pertama itu adalah luas tidaknya sampling yang diambil. Maksudnya bagaimana? Semakin luas suatu sampling, maka instrumen tesnya akan semakin andal atau reliable. Artinya seperti ini. Jadi ketika reliabilitas itu kan melihat ya konsistensi atau keajekan dari suatu instrumen itu dapat mengukur sesuatu, hasilnya itu tidak menunjukkan perbedaan yang jauh berbeda. Nah, ketika semakin banyak samplingnya, maka artinya hasil tesnya itu bukan bersifat subjektif atau hanya berupa, oh hanya orang-orang ini saja, makanya hasilnya memang bagus. Misalnya ternyata memang anaknya pinter-pinter, maka ya hasilnya akan ajek sama bagus, begitu ya. Tetapi ketika ternyata instrumen ini diuji cobakan pada jumlah sampling yang lebih banyak, maka tentu hasilnya akan semakin reliable. Begitu ya, semakin bisa dipercaya. Oh, ternyata memang instrumen ini digunakan pada orang yang banyak, ternyata memang hasilnya pun konsisten. Begitu. Makanya, semakin banyak suatu sampling, begitu maka juga semakin instrumentasinya ini akan dikatakan semakin reliable. Misalnya, saya contohkan mudahnya gini, obat sakit kepala misalnya gitu ya. Obat sakit kepala, oh digunakan pada 10 orang. Ternyata orang ini memang orangnya kondisi, misalnya digunakan pada 10 orang, lalu orangnya sehat. Kan orang masih bertanya-tanya, obat ini memang betul-betul efektif nggak sih kalau digunakan pada orang banyak? Nah, semakin banyak yang menggunakan dan ternyata semakin jumlah orang yang menggunakannya ini banyak dan semuanya sehat, maka obat ini memiliki konsistensi untuk menyembuhkan sakit kepalanya itu akan semakin baik, misalnya begitu. Itu kan makanya dikatakan semakin banyak samplingnya, maka instrumentasinya akan semakin andal, semakin reliable, semakin menunjukkan konsistensi untuk mengukur suatu hal yang ingin diukur itu akan hasilnya tidak jauh berbeda. Ingat ya, yang dititik tekankan adalah kita melihat secara hasilnya. Yang kedua adalah perbedaan bakat dan kemampuan murid yang dites. Memang betul, semakin bervariasi kemampuan murid yang dites, semakin tinggi keandalan suatu reliabilitas suatu tes. Kenapa? Ya karena memang
tadi dikatakan semakin banyak yang menggunakan suatu instrumennya, maka kita bisa melihat apakah memang instrumen tersebut betul-betul bisa mengukur apa yang hendak diukur, begitu itu kalau secara validitasnya. Selain itu juga hasilnya tidak akan jauh berbeda. Memang meskipun begitu ya, akan memungkinkan terjadi perbedaan hasil penilaiannya juga begitu terhadap suatu instrumen begitu ya. Ada faktor kebetulan, selang waktu, perubahan pandangan strategik terhadap soal dan lain sebagainya. Tetapi perbedaan bakat dan kemampuan murid yang dites itu juga mempengaruhi reliabilitas. Semakin bervariasi kemampuan siswanya atau muridnya, maka semakin tinggi keandalan reliabilitas suatu tes. Jadi kan semakin banyak begitu ya subjeknya, semakin banyak yang menggunakannya, semakin terkikis bahwasanya instrumen ini memang betul ajak bisa mengukur hasilnya tidak jauh berbeda hanya dari sisi subjektif, tetapi secara sisi objektifnya juga didapatkan jika semakin banyak atau semakin bervariasi murid yang ditesnya. Selanjutnya adalah suasana dan kondisi testing. Suasana dan kondisi tes juga mempengaruhi hasil dan keandalan reliabilitas. Tadi misalnya ya, entah misalnya dalam kondisi, misalnya si anak itu dalam kondisi sakit dan lain sebagainya, sekarang sakit, lalu dia melakukan tes menggunakan instrumen itu, dia akhirnya skornya kecil, terus ternyata besok ketika dia sehat, dia skornya bagus. Nah, ternyata memang suasana dan kondisi testing itu juga mempengaruhi hasil tes. Begitu. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan atau reliabilitas tes. Oke, setelah kita sudah mengetahui apa itu pengertian reliabilitas, lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas, maka selanjutnya kita akan melihat mengenai tipe-tipe reliabilitas. Mari kita bahas satu persatu. Ada beberapa tipe dari reliabilitas. Yang pertama ada test-retest reliability, yang kedua ada parallel form reliability, ada internal consistency reliability, serta ada iterator reliability. Kalau test dan retest reliability itu kapan menggunakannya? Nah, when you use it, itu kan kapan kalian akan menggunakannya. Yang pertama adalah untuk test dan retest reliability. Test dan retest reliability itu digunakan atau when you to know whether a test is reliable over time. Jadi ketika kalian ingin mengetahui apakah suatu instrumen tes itu reliable atau konsisten atau ajak setelah beberapa setelah waktu gitu ya, setelah ini overtime. Jadi pada suatu waktu lalu diteskan pada waktu yang lain gitu ya, maksudnya begitu. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Ini adalah dengan melihat korelasi hasil. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya reliabilitas itu lebih melihat pada hasil penilaian yang dibandingkan dan melihat apakah ada konsistensinya, begitu ya. Jadi kalau di sini how you do it, begitu pada tes dan retest itu adalah dengan melihat korelasi dari hasil pada hasil tes dari suatu instrumen yang diberikan pada waktu pertama, apakah dia berbeda atau tidak dengan tes yang diberikan pada waktu yang kedua. Begitu. Jadi ini adalah untuk melihat. Jadi misalnya gini, satu instrumen sudah digunakan lalu diberikan pada misalnya suatu sampel begitu ya, dengan jumlah misalnya entah peserta didik berapa. Pada satu waktu tertentu selesai sekarang, lalu digunakan lagi pada waktu selanjutnya. Nah, itu menggunakan test, retest, reliability. Apakah misalnya hasilnya tadi melihat korelasinya begitu ya hasilnya. Apakah hasilnya itu sama atau tidak? Ini yang pertama, test dan retest reliability. Yang kedua, parallel form reliability. Parallel form reliability itu when you use it, kapan kalian akan menggunakannya. Parallel form reliability digunakan ketika ini ya, when you want to know if several different forms are a test are reliable or equivalent. Ketika kalian ingin mengetahui jika suatu atau misalnya berbagai bentuk tes itu reliable atau ekuivalen untuk mengukur hasilnya. Misalnya begini, kadang-kadang ini ya, how you do it, kita lihatnya dulu dari sini ya, yang how you do it, bagaimana kalian menggunakannya.
itu adalah dengan mengkorelasikan skor dari suatu bentuk instrumen dengan skor dari bentuk instrumen yang lain, apakah misalnya memiliki hasil yang sama, meskipun ini kan but not the exact same test. Artinya begitu ya, ketika kalian misalnya gini, untuk mengukur suatu kemampuan misalnya, atau gampangnya gini, mau mengujikan materi misalnya bangun ruang misalnya gitu. Kita membuat soal, satu guru dengan guru yang lain, tentu bentuk instrumen tesnya itu berbeda. Nah, ini adalah parallel form reliable. Kita ingin melihat, misalnya diukur dengan bentuk soal pilihan ganda oleh misalnya dengan bentuk soal pilihan ganda, misalnya begitu ya, diujikan pada suatu sampel tertentu misalnya gitu. Soalnya pilihan ganda, kisi-kisi soal tesnya sudah sama, tidak berbeda jauh begitu ya. Kisi-kisinya itu ya maksudnya kompetensi dasar, indikatornya tidak berbeda jauh yang akan diukur. Sudah ditentukan sama, oke. Lalu ternyata hanya bentuk soalnya saja yang berbeda. Yang satu menggunakan pilihan ganda, begitu ya. Untuk di tes selanjutnya adalah menggunakan esai. Nah, ini ingin melihat apakah ada korelasi atau hubungannya, meskipun dengan bentuk soal yang berbeda gitu, makanya dikatakan but not the exact same test begitu ya. Ini adalah parallel form reliability. Selanjutnya ada internal consistency reliability. When you use it, kapan kalian menggunakannya adalah ketika atau when you want to know if the item on the test SS1 and the only one dimension. Bagaimana menggunakannya adalah dengan menghubungkan correlate each individual item score with the total score. Jadi ini melihatnya adalah begini. Jadi dari keseluruhan itu melihat hubungannya dari satu persatu individunya. Dalam suatu sampel atau jumlah siswa yang cukup banyak, itu kan per orangnya itu dikatakan individu. Nah, individu itu akan memiliki hasilnya. Nah, internal consistency reliability ini adalah melihat dari persatuan ini yang dibandingkan dengan melihat hubungannya dengan keseluruhan total score. Maka, kapan kalian menggunakannya? Jika kalian ingin melihat dari hasil perorangannya saja. Nah, begitu ya. Atau misalnya, ini memang dikatakan perorangan item score-nya. Gitu ya. Lalu kita lihat selanjutnya, ada iterator reliability. When you use it, kapan kalian menggunakannya? When you want to know whether there is consistency in the rating of some outcome. Maksudnya bagaimana? How you do it? Ini bagaimana kalian menggunakannya? Adalah dengan examine the percentage of agreement between the rater. Ini adalah dengan menjelaskan presentasi kesepakatan antara penilainya. Berarti iterator reliability ini biasanya digunakan untuk mengetahui konsistensinya atau reliabilitasnya suatu hasil penilaian dengan melihat kesepakatan antara penilai rater itu penilai, begitu ya. Begitu, ini adalah melihat konsistensinya. Misalnya, ada dua penilai nih, menilai pada hal yang sama, pada satu sampel yang sama, dengan KD dan indikator yang sama, lalu dilihat kesepakatannya antara satu penilai dengan penilai yang lain, maka itu dikatakan melihat konsistensinya. Itu adalah jenis-jenis tipe reliabilitas. Ini kita bahas satu persatu secara lebih detail. Tes dan retest sudah seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya tes dan retest itu untuk melihat reliabilitas keandalan suatu instrumen begitu, untuk mengukur begitu apakah misalnya terdapat perbedaan atau tidak yang signifikan dari satu pengukuran pertama dengan pengukuran kedua atau ulangannya. Tadi dikatakan, ini memang ada jangka waktunya, ya kan? Tadi disampaikan, dari overtime. Jadi satu waktu tertentu dengan waktu yang selanjutnya. Ada perbedaan jangka waktunya. Tetapi, jika jarak pengukurannya terlalu dekat, maka carry over evac itu masih ada. Carry over evac itu masih ada itu bagaimana? Jadi misalnya kita melakukan tesnya dengan instrumen yang sama hanya dalam jangka waktu 3 hari, peserta didik masih punya bayangan ini tuh jawabannya apa.
Atau misalnya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, itu yang dimaksud dengan carryover effect. Sehingga jaraknya jangan terlalu dekat. Begitu ya. Meskipun begitu juga jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena semakin jauh pelaksanaan tesnya atau kita uji coba suatu soalnya dari yang pertama dengan yang kedua, jika semakin jauh maka korelasinya pun semakin rendah. Kenapa? Barangkali ternyata sudah ada perubahan yang signifikan pada peserta didiknya dalam memandang suatu soalnya, sehingga tentu korelasinya akan jauh. Jadi jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Ini dalam bentuk reliabilitas tes dan retest. Oke, ini rumus untuk soal tes dan retest. Ini rumusnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya estimasi reliabilitas dengan teknik tes dan retest akan menghasilkan koefisien stabilitas apabila dengan membandingkan dari tes yang pertama dengan tes yang kedua. Sehingga rumusnya di sini adalah reliabilitas sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Ya, X di sini itu adalah tes yang pertama, Y di sini adalah tes yang kedua. Dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Ini adalah rumusnya untuk tes dan retest. Contohkan ya, ini untuk tes dan retest. Ini ada hasil penilaian dengan menggunakan instrumen yang sama. Ini tes pertama dan tes kedua. Mari kita lihat cara penghitungannya di slide selanjutnya. Adalah tentu tetap menggunakan yang namanya tabel bantu, sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan juga begitu ya ketika kita membahas validitas. Jadi menggunakan tabel bantu. Ini tadi ya soal tes pertama dan soal tes kedua. Soal tes pertama menjadi X, soal tes kedua menjadi Y. Tabel bantunya kita buatkan adalah X kuadrat dan Y kuadrat serta X kali Y. Sudah dihitung keseluruhan, maka hasilnya kita lihat sigmanya ada 180, sigma X itu 180, sigma Y itu 189, lalu sigma X kuadrat itu 2792, sedangkan sigma Y kuadrat itu adalah 3069, dan sigma X kali Y itu adalah 2894. Lalu bagaimana Bu, kok tiba-tiba ada hasilnya 0,640? Mari kita lihat bersama dari rumusnya. Rumusnya itu adalah apa? Rumusnya adalah sama dengan, begitu ya. Dicoba dicek kembali di slide sebelumnya. Rumusnya adalah sama dengan, begitu ya, sama dengan N itu adalah sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y, terus dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Jadi, kalau secara hasil dilihat dari hasilnya, itu prosesnya adalah dikatakan di sini adalah 12, berarti kan sama dengan adalah 12 dikali sigma X dikali Y, yaitu 2894. Yang hasilnya, jika kalian menuliskannya dan menghitungnya, hasilnya adalah 34.728. Begitu ya. Dikurangi apa? Gitu ya. Dikurangi dilihat, yaitu adalah sigmanya dikurangi sigma apa? Sigma Y, gitu ya, sigma Y dikali sigma X, begitu ya.
kalau secara tulisannya jadi dalam rumusnya adalah sigma X dikali sigma Y. Jadi berarti berapa? 180 dikali 189. Yang hasilnya adalah 34.000 gitu ya, 34.020. 34.728 dikurangi 34.020 hasilnya adalah 708. Itu baru bagian atasnya. Nah, kita lihat di bawahnya. Mari dibagi, kan akar dari. Nah, kita hitung satu persatu dulu. Tadi kan ada dikatakan 12 gitu ya, N-nya dikali gitu ya, dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu berapa? 27.000, 2792. 2792 kalau dikalikan, ini kan dikalikan dulu. Begitu ya, dikalikan, dikurangi. Langsung saja kita katakan dikurangi, yaitu dikurangi sigma X kuadrat. Gitu ya, dikurangi 180 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1104. 1104, lalu ingat kita ada pengalinya kembali. Pengalinya adalah tadi sesuai dengan rumusnya, yaitu 12 dikali sigma Y kuadrat, yaitu 3069, dikurangi sigma Y yang dikuadratkan, 189 kuadrat. Hasilnya berapa? Yaitu 1107. Nah, tinggal dikalikan 1104 dikali 1107. Hasilnya adalah 1.222.128. Akarnya berapa? Akar dari 1.222.128 adalah 1105,499. Berarti tinggal dibagi 708 dibagi 1105,499, maka hasilnya adalah 0,64. Begitu teman-teman untuk proses pengerjaannya jika menggunakan rumus tes dan retest. Kalau teman-teman ingin membuktikannya, kenapa tidak saya tuliskan secara langsung? Saya ingin teman-teman membuktikannya dengan penghitungan masing-masing, sehingga mengasah kemampuan teman-teman untuk menghitung berdasarkan rumusnya. Teman-teman boleh menggunakan penjelasan saya sebagai pemandu, tetapi tolong dengan sangat coba dihitung secara manual masing-masing, sehingga bisa lebih menguasainya. Begitu ya. Selanjutnya adalah penjelasan dari parallel form reliability. Bagaimana yang sudah tadi saya jelaskan dalam bentuk tabelnya, bahwasanya parallel form reliability itu diperlukan untuk melihat terhadap dua instrumen yang dikatakan misalnya satu instrumen dengan instrumen yang lain yang mungkin berbeda bentuk, bukan mungkin lagi, memang berbeda bentuk, gitu ya, tetapi dari suatu indikator yang sama. Apakah hasilnya akan sama atau tidak? Makanya di sini dijelaskan adalah dua buah tes dikatakan paralel atau ekuivalen jika dua buah instrumen tersebut mempunyai kesamaan tujuan dalam pengukuran. Tadi saya contohkan, misalnya sama-sama mau mengukur kemampuan melihat peserta didik itu yang menguasai begitu ya, menguasai materi bangun datar. Yang satu menggunakan pilihan ganda, yang satu menggunakan esai. Sama-sama punya tujuan. Tujuannya apa? Mengukur kemampuan peserta didik atau mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi bangun datar. Tingkat kesukaran dan susunannya juga sama dengan indikatornya yang tadi disusun sesuai dengan kisi-kisinya sama, tetapi hanya bentuk soalnya yang berbeda. Namun butir-butir soalnya berbeda. Nah, ini yang dikatakan dengan parallel form reliability. Langkah yang perlu ditempuh dalam pembuktian reliabilitas dengan jenis parallel form reliability. Yang pertama adalah menyiapkan dua instrumen yang paralel tadi ya, yang dikatakan harus berbeda. Bisa dari pilihan ganda dulu, baru ke jenis yang
esai misalnya begitu ya. Ini menyiapkan dua instrumen yang berbeda. Menentukan subjek untuk menguji cobakan instrumen. Tentu subjeknya juga harus tetap sama. Melaksanakan pengukuran dengan mengadministrasikan instrumen tersebut. Ya, maksudnya adalah instrumen tersebut tetap harus diadministrasikan, jangan sampai nanti berubah lagi dan lain sebagainya. Kenapa kok perlu diadministrasikan? Ini untuk didokumentasikan. Lalu melihat hasilnya. Yang keempat adalah melakukan penskoran pada setiap jawaban responden terhadap dua perangkat tersebut. Melihat hasilnya, begitu ya. Lalu menghitung koefisien korelasi dari skor kedua perangkat tersebut. Jadi setelah ditemukan hasilnya, baru dihitung koefisiensinya. Apakah terdapat hubungannya atau tidak dari dua instrumen itu. Begitu. Ini adalah langkah-langkah dalam pembuktian reliabilitas parallel form. Internal konsistensi. Berbeda dengan jenis tes reliabilitas yang lain, seperti tes dan retest yang dilakukan 2 kali, lalu tadi parallel form juga dilakukan 2 kali dengan jenis instrumen yang berbeda. Ya, silahkan dicek kembali biar teman-teman bisa lebih memahami. Berbeda dengan dua jenis jenis reliabilitas yang tadi, internal konsistensi memiliki uji tes terhadap satu instrumen itu hanya dilakukan 1 kali, sehingga dapat dihindari masalah yang timbul karena penyajian yang berulang tadi. Begitu ya. Salah satu cara yang cukup populer dalam internal konsistensi adalah speed half. Cara pelaksanaannya adalah dengan butir-butir pada perangkat dibagi menjadi 2, pembagiannya dapat menggunakan nomor ganjil genap pada instrumen, atau separuh pertama maupun separuh kedua, maupun membelah dengan menggunakan nomor acak atau tanpa pola tertentu. Jadi kalau internal konsistensi, itu hanya dilakukan 1 kali. Kenapa 1 kali? Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwasanya kalau internal konsistensi itu hanya untuk melihat konsistensi reliabilitas individu terhadap skor keseluruhan. Jadi ini cukup 1 kali saja, gitu ya. Pertama adalah menggunakan rumus Spearman-Brown untuk menghitung internal konsistensi. Nanti selain Spearman-Brown, ada Flanagan, ada Rulon juga. Mari kita lihat perbedaannya penggunaan masing-masing rumus. Di Spearman-Brown, mungkin teman-teman melihat, oh kok rumusnya sama nih dengan rumus yang digunakan dalam tes dan retest. Tapi lihat ya teman-teman, ada perbedaannya. Kalau di sini X itu adalah belahan pertama, sedangkan Y itu belahan kedua. Yang dimaksud dengan belahan pertama dan belahan kedua adalah bisa menggunakan misalnya dibagi rata. Hasilnya dari 1 kali tes. Ingat, internal konsistensi itu adalah hanya 1 kali tes, bukan 2. Jadi X dan Y di sini bukan tes pertama, bukan tes kedua, tapi 1 kali tes, tetapi dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2 bisa dibagi misalnya menggunakan yang istilahnya dibagi dulu begitu ya, dibagi yang bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian atas itu nanti dikatakan sebagai X dan yang bagian kedua adalah sebagai Y-nya. Ini adalah cara menghitungnya. Memang tetap menggunakan tabel bantu yang teman-teman bisa melihatnya dari bentuk tes dan retest, karena cara penghitungannya tidak jauh berbeda begitu ya. Hanya ingat, ini hanya 1 kali, jadi bukan tes pertama, tes kedua ya, tapi belahan pertama dan belahan kedua. Jadi setelah dibagi menjadi 2, bisa bisa yang atas dulu, responden atas dan responden bawah. Begitu ya, teman-teman. Ya, ada rumus Flanagan, begitu ya. Selanjutnya ada rumus Flanagan, di mana kalau di rumus Flanagan ini kita melihat dari variansnya, gitu ya. Varians dari skor butir-butir ganjil, ini kalau dipecah jadi 2, jadi butir ganjil dan butir genap. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya split half di dalam internal konsistensi atau internal tadi gitu ya, jenis reliabilitas yang ketiga di internal konsistensi itu begitu ya, kan bisa juga dilihat dari varian skornya, ganjil genap itu boleh. Nah, itu ketika diukur menggunakan ganjil genap soal skornya gitu ya, itu menggunakan rumus Flanagan. Makanya di sini rumusnya adalah R sama dengan 2 dalam kurung 1, F1 dikurangi F2. F1 ini adalah varian skor dari butir-butir skor butir ganjil gitu ya, dikurangi dari F2, yaitu dari varian skor butir-butir genap. Untuk semua rumus variannya, begitu ya, rumus variannya itu didapatkannya dari mana?
Nah, rumus varian tentu didapatkannya adalah dari sini. Ini jadi tetap menggunakan tabel bantu ya teman-teman, meskipun hanya dilakukan satu kali, yaitu F sama dengan sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dikuadratkan dibagi N, atau dibagi N besar, ini keseluruhannya sama saja begitu ya. Jadi ini nanti tetap menggunakan, istilahnya bahasanya adalah tetap menggunakan tabel bantu, meskipun hanya dilakukan satu kali. Jadi satu kali hasilnya di sampingnya tentu berbeda ya dengan yang tadi ya, yang di rumus tes dan retest. Kalian bisa menguji cobakannya adalah dengan tadi di X dulu begitu ya, bisa pakai X saja dulu gitu ya. X itu adalah satu kali tesnya begitu ya. Lalu dihitung dulu menggunakan tabel bantu, di sampingnya ada X kuadrat tentunya ya. Karena untuk menghitung variannya membutuhkan X kuadrat. Lalu tinggal dijumlahkan, sudah dijumlahkan, lalu tinggal dilihat varian butirnya. Nah, varian butirnya tinggal dihitung begitu ya. Yang istilahnya yang ganjil dulu, dijumlahkan dulu begitu ya. Lalu baru yang menggunakan yang butir-butir yang genapnya gitu. Ini kalau Flanagan itu melihat dari ganjil genap butir soal. Berbeda dengan Flanagan yang lebih melihat dari butir soal ganjil dan butir soal genap dalam pembagiannya, maka rumus rulon itu digunakan ketika kalian ingin mengukur konsistensinya itu menggunakan dibagi menjadi dua, belahan awal dan belahan akhir. Sama rumusnya yaitu dengan menghitung variannya. Cuman bedanya adalah kalau yang tadi kan dihitung adalah varian berdasarkan butir soal ganjil sendiri, varian butir soal genap sendiri. Nah, kalau rulon itu adalah belah atas, jadi nanti jumlah 1 sampai 6 di atas, dan belah bawah, jadi 7 sampai 12 di bawah. Begitu yang dihitungnya dipisahkan. Nah, ini perbedaannya antara rulon, Flanagan, serta tadi Sperman-Brown, begitu ya rumusnya. Ya, karena memang di internal konsistensi, begitu, atau jenis reliabilitas ini kan hanya satu kali saja. Tetapi tadi ya, istilahnya kita bisa melihat berdasarkan apa yang sedang kita ukur dan bagaimana teknik yang mau kita ambil untuk menentukan jenis rumusnya. Selain ketiga rumus yang ada di atas, rumus yang lazim dalam menghitung reliabilitas, selain yang ketiga tadi ya, ada tes dan retest, ada parallel form gitu ya, lalu ada internal konsistensi begitu ya. Yang lazim digunakan atau bahkan lebih sering digunakan itu adalah rumus Scudder, ini ada KR20 dan KR21, ada rumus Hyatt, ada rumus Alpha. Mari kita lihat satu persatu. Tapi mungkin nanti kita yang akan lebih banyak dibahas itu adalah KR20 dan KR21. Begitu ya teman-teman, mari kita lihat. Yang pertama adalah rumus Scudder untuk KR20. KR20 ini misalnya di sini dikatakan adalah K dibagi K-1 dalam kurungnya di sini dikalikannya adalah varian skor total dikurangi sigma P1. P1 itu adalah proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir soal dikali Q. Q ini adalah 1, Q itu mendapatkan skor Q itu adalah dari 1 dikurangi P-nya, dari proporsinya dibagi varian total skor, itu ya, varian total skor kuadratnya. Mari kita lihat di rumus yang selanjutnya. Kalau yang selanjutnya adalah untuk yang KR21, ini adalah K dibagi K-1 dalam kurungnya adalah 1 dikurangi skor rata-rata, dalam kurungnya adalah K dikurangi skor rata-rata, dikalinya K, kurangi skor rata-rata, dan ada dibagi begitu ya, K dikali varian total. Nah, mari kita lihat proses pengerjaannya biar teman-teman lebih bisa tergambarkan. Contoh soalnya ya teman-teman, bisa dilihat di sini contoh soalnya ada
30 siswa yang diberikan soal matematika, lalu sudah dilengkapi dengan hasilnya. Di kolom paling kanan sendiri yang tanpa ada keterangannya itu, maksud saya adalah nilai dari masing-masing peserta didik keseluruhan. Jadi nomor 1 itu nilainya 6 gitu ya, dan seterusnya. Lalu di bagian bawah itu sudah saya lengkapi dengan hitungannya. N-nya itu adalah jumlah benar dari setiap butir soalnya. P-nya itu tadi sudah kita jelaskan bahwasanya P itu adalah dari jumlah keseluruhan dibagi seluruh respondennya. Makanya ini didapatkan 0,53. Begitu ya. Lalu 1 min P itu berarti Q-nya, yaitu 0,46. Maka di bagian bawah ini adalah P itu adalah P dikali 1 min P. Jadi di sini dapatkannya adalah 0,53 dikali 0,46. Tapi karena ini memang menggunakan Excel, sehingga mungkin apabila teman-teman menghitungnya ulang akan ada sedikit perbedaan hasilnya. Kalau teman-teman menghitungnya mungkin mendapatkannya adalah kalau dihitung sendiri mungkin dapatnya adalah 0,24, mungkin begitu ya. Tetapi ini kalau dijumlahkan keseluruhannya, nanti tetap sama kok. Di sini sigmanya adalah P itu di 2,18. Itu kalau dijumlahkan keseluruhan dari kolom paling kiri sampai kolom paling kanan. Jadi sigma P dalam kurung dikali 1 min P itu bukan dari jumlah keseluruhan di atas nilai, bukan. Tetapi ini adalah didrag dari hasil P kali 1 kurangi P itu di dalam setiap butir soalnya. Oke, ini dipahami dulu. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada langkah selanjutnya adalah setelah kita tadi sudah menghitung keseluruhannya, pada langkah selanjutnya adalah menggunakan tabel bantu ini. Di sini X yang dimaksud di sini itu adalah skornya, skor nilai dari yang didapatkan oleh peserta didik. Skor itu kan nilainya di sini memang digunakan dari nilai 1 sampai nilai 10. Teman-teman bisa meng-cross-check-nya kembali pada tabel sebelumnya. Apakah betul yang mendapatkan nilai 10 itu 3 orang? Apakah betul yang mendapatkan nilai 9 itu 3 orang? Dan seterusnya. Bisa dicek kembali di slide sebelumnya. Begitu ya. Lalu F itu adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah banyaknya yang muncul. Makanya tadi saya katakan, X itu adalah nilai yang didapatkan oleh peserta didik, sedangkan F itu adalah frekuensinya, seringnya muncul nilai tersebut. F kali X tentu saja adalah dari nilai 10 dikali 3 tadi, makanya 30. Dari 9 dikali 3, dan seterusnya. Sedangkan X kuadrat tentu yang digunakan hanyalah nilai yang muncul saja. Nilai yang tidak muncul maka tidak perlu dikuadratkan. Sedangkan F dikali X kuadrat tentu adalah frekuensi dikali X kuadrat. Ya, jadi bukan Fx dikuadratkan, bukan. Tetapi F frekuensi dikali X kuadrat. Oke? Lalu tentu di bagian bawah sendiri ini dikatakan N-nya itu jumlahnya 30, karena tadi sudah dikatakan di slide sebelumnya bahwasanya jumlah responden totalnya adalah 30. Sedangkan di sini totalnya adalah 195. Kok ada MX, Bu? Iya, 195 dibagi 30 itu 6,5. Nanti angkanya akan digunakan juga. Lalu sigma Fx-nya adalah 1387. Mari kita lihat proses penyelesaiannya. Selanjutnya dalam proses penyelesaian adalah mencari varian skornya. Oke, kita lihat di sini ada rumusnya Sx kuadratnya, variannya, begitu sama dengan tadi ya, dalam kurung Sfx kuadrat, gitu ya, dibagi n-1, gitu ya, dikurangi m kuadrat, tadi mx-nya. Oke, maka di sini bisa teman-teman ulang-ulang melihat dari slide sebelumnya biar bisa lebih memahami. Di sini adalah 1387 itu adalah sigma. Begitu ya, S tadi yang di atas itu adalah sigmanya dari Fx kuadrat, dari frekuensi dikali X kuadrat, itu kan 1387 dibagi 29. 29 ini dapat dari mana? Dari 30 dikurangi 1, karena N-1. Dikurangi lagi, begitu ya. Di sini adalah M kuadrat. M kuadrat dibuat dari mana? Yang tadi, begitu ya. Di dalam deret Fx itu kita temukan ketika dijumlahkan itu adalah 195. 195 dibagi 30. Nah, itu untuk mendapatkan M, gitu ya.
Maka di sini sudah diketahui, mudahnya langsung kelihatan hitungannya. Kalau ini adalah Sx kuadratnya itu adalah 5,58, jadi X-nya adalah 2,36. Ini kalau diakarkan, begitu ya. Oke, kita lanjut pada step terakhir. Ini adalah langkah terakhir untuk mendapatkan angka reliabilitasnya menggunakan kode 20. Jadi di sini ada KR20. Jadi di sini ada K. K itu adalah jumlah butir soalnya. Jadi kalau butir soalnya tadi kan memang hanya ada 10, maka di sini adalah 10. Begitu ya. Kalau soalnya di 20, maka tentu K-nya adalah 20. Kalau soalnya 15, tentu K-nya adalah 15. Tetapi di sini karena butir soalnya ada 10, bisa dicek lagi di slide ke-19 tadi. Betul nggak soalnya ada 10? Karena yang kita hitung sekarang kan butir soal ke-5, begitu ya. Ini ada 10, jadi dia 10 dibagi 9 karena K-1. Dalam kurungnya 5,58, di slide sebelumnya sudah kita hitung, yaitu variannya. Dikurangi 2,18, ini sudah kita dapatkan di slide pertama soal. Sudah ada penghitungannya di situ, sudah saya bantu menghitungkannya, begitu ya, teman-teman bisa membuktikannya. Dibagi 5,58, maka hasilnya adalah reliabilitasnya adalah 0,67. Selanjutnya adalah rumus alfa. Rumus alfa sendiri tidak berbeda jauh dengan rumus di KR20 maupun KR21. Ada perbedaannya adalah kalau rumus alfa itu banyaknya butir pertanyaan di sini ya sama dengan adalah K dibagi K-1 ini sama, banyaknya butir pertanyaan dalam instrumen, begitu ya. Lalu dikalikan 1 min, gitu ya, 1 dikurangi sigma dari jumlah varian butir instrumen, lalu dibagi jumlah varian skor total. Jadi ini dihitung persatuan butir instrumennya dulu variannya, gitu ya. Kalau tadi kan di KR20 sudah dihitungnya adalah pada satu butirnya saja, gitu ya. Satu butirnya itu ketemu 5,58 tadi. Nah, kalau ini skor varian totalnya ya tentu 2,18. Nah, ini kan jumlah varian butir instrumen, berarti keseluruhan dihitung. Jadi dari soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan lain sebagainya ya tentu butuh waktu ya menghitungnya. Kalau ini untuk keseluruhan. Ini bedanya kalau di rumus alfa. Oke. Selanjutnya adalah cara untuk meningkatkan reliabilitas. Untuk meningkatkan reliabilitas dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah butir yang memiliki internal konsistensi tinggi tadi ya, dengan kan dia masing-masing satu butir itu dengan butir keseluruhan, dan mengurangi butir yang memiliki internal konsistensi rendah. Tentu itu perlu dilakukan untuk meningkatkan reliabilitas. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan. Ini adalah pengingat yang terakhir. Validity, hubungan validitas dan reliabilitas. A test that doesn't produce a reliable score cannot produce a valid interpretation. Jadi, no matter how reliable measurement is not guarantee, tidak menggaransi validitas. Tetapi tanpa ada reliability, maka tidak akan pernah ada validitas. Jadi kalau valid pasti reliable, tetapi kalau reliable belum tentu valid. Itu hubungannya validitas dan reliabilitas. Mangga silahkan dicermati secara berulang-ulang slide-slide-nya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan sesederhana mungkin proses penghitungan reliabilitas. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dalam pertemuan secara Zoom. Terima kasih teman-teman. Silahkan disimak materinya.